Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa kembali di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Bu Dewi Faiza dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yang pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi getaran dan gelombang. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran materi getaran dan gelombang ini banyak hikmah yang akan kita ambil sebagai pelajaran, terutama yang berkaitan dengan organ kita, yaitu telinga. Kenapa telinga kita bisa mendengar? Karena adanya sumber bunyi atau sumber benda yang bergetar, yang itu dihantarkan oleh gelombang sehingga sampai kepada telinga kita. Sehingga disitulah nanti yang kemudian akan semakin menambah rasa syukur kita terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah kepada kita, sekaligus penciptaan alam semesta yang lain. Anak-anakku sekalian, di dalam pembelajaran ini nanti ada banyak tujuan yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti anak-anak bisa menjelaskan pengertian getaran. Yang kedua, anak-anak bisa menyelidiki peristiwa getaran bandul. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menghitung frekuensi dan periode ayunan getaran. Dan yang keempat, anak-anak bisa menjelaskan pengertian dari gelombang. Kemudian yang kelima, anak-anak bisa menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan yang keenam, anak-anak bisa menghitung panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Kemudian yang ketujuh, anak-anak bisa membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, ini anak-anakku sekalian, ada 7 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian getaran. Nah, apa itu getaran? Getaran anak-anak, getaran adalah merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Nah, ini anak-anak yang disebut dengan getaran. Kemudian, benda itu dikatakan bergetar dalam satu kali getaran, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Ini perhatikan. Nah, di sini ada gambar ya. Ada gambar benda yang seperti di ayun ini ya. Nah, jadi kalau tadi dikatakan benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, itu apabila bergetar dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Nah, di sini misalkan ada benda digantung dengan tali ya, kemudian disentuh sampai benda itu bergetar dari titik kesetimbangan ini ya, menuju ke titik A. Nah, ini disebut benda mengalami 1/4 getaran. Dari titik A kemudian menuju titik O sampai ke titik B, maka ini disebut benda mengalami 1/2 getaran. Tapi kalau kemudian benda ini berayun terus dari B menuju O sampai ke A, kalau tadi dari O ya, kemudian ke A, kemudian O B, kembali lagi ke A melalui titik O, maka benda ini mengalami 1 getaran penuh. Ini ya. Nah, ini anak-anak yang dikatakan benda itu mengalami 1 kali getaran. Jadi dari titik O menuju A, kemudian menuju B, B menuju A kembali. Nah, ini disebut benda mengalami 1 getaran penuh. Nah, kemudian simpangan terjauh dari bandul ini itu pada titik A atau titik B. Nah, ini jadi tadi kan bergerak ke sini. Nah, ini merupakan simpangan terjauh dari titik A pada titik A atau titik B. Nah, dengan ya disebut sebagai amplitudo. Nah, jika kita lihat pada gambar di samping ini, amplitudo pada bandul adalah jarak OA ini ya, dan OB. Jadi OA atau OB ini merupakan simpangan terjauh. Titik O merupakan titik setimbang ini ya, titik O merupakan titik setimbang.
Berikutnya anak-anak, getaran itu juga memiliki persamaan rumus ketika kita mau menghitung berapa lama bandul itu bergetar. Nah, ini anak-anak perhatikan, tadi ada T. Jadi ini T kemudian sama dengan 1/F. Nah, T ini apa? Ini perhatikan. Nah, T ini merupakan periode. Nah, periode itu apa? Periode itu merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi kalau tadi ada bandul itu bergetar dari titik O bergetar ke titik A menuju titik B, kemudian kembali lagi ke titik A. Nah, itu satu kali getaran. Nah, ini adalah periode waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Itu disebut dengan periode. Kemudian ada F di sini. Nah, F itu apa? F itu adalah frekuensi. Satuannya adalah hertz. Nah, frekuensi ini merupakan jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Jadi, dalam 1 detik benda itu bergetar berapa kali. Nah, ini yang disebut dengan frekuensi. Nah, kemudian jumlah getaran itu dilambangkan dengan N. Nah, ini anak-anak. Jadi kalau kita mencari periode itu 1/F atau waktu dibagi getaran. Jadi kalau T di sini adalah waktu yang diperlukan selama bergetar, ya. Jadi T di sini adalah selama waktu bergetar itu berapa getaran. Nah, ini juga disebut dengan periode. Kemudian kalau mencari frekuensi bagaimana? Frekuensi ini adalah F sama dengan seperti, ya. Jadi derivat atau turunan dari persamaan T sama dengan 1/F. Ini bisa dibuat rumus sehingga frekuensi itu sama dengan 1 periode. Atau frekuensi sama dengan N kali T. Nah, ini dari dua rumus ini bisa diturunkan menjadi rumus ini, anak-anak. Nah, perhatikan contoh soal. Nah, di sini ada bandul yang diberi kode A, kemudian B, C, ya. Nah, titik kesetimbangannya adalah titik B. Kemudian diayunkan menuju A, B. Nah, sebuah benda diikat tali dan berayun membentuk suatu getaran lintasan A, B, C, B, A. Nah, ini ya anak-anak, jadi ini bendanya, setimbangnya diayun menuju titik A, ya, B, C, kemudian kembali lagi ke titik A. Nah, ini tadi yang disebut dengan satu getaran penuh. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah 2 detik. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran ini dari A, B, C, kemudian menuju lagi ke A, ya. Nah, ini dibutuhkan waktu 2 detik. Hitunglah jumlah frekuensi dan periode getaran ini. Yang ditanyakan adalah frekuensi dan periode. Nah, perhatikan. Nah, ini diketahui getarannya berapa tadi? 1. Berarti N sama dengan 1. T-nya sama dengan 2. Kira-kira kita pakai rumus yang mana? Kalau ditanyakan frekuensi. Nah, langsung bisa dijawab ya. Ditanya frekuensi dan periode. Nah, itu maka F sama dengan, ini ya, bisa pakai langsung dimasukkan ini anak-anak ya, pakai persamaan ini. Frekuensi sama dengan N dibagi T atau getaran dibagi waktu yang dibutuhkan selama bergetar. Berarti frekuensi sama dengan setengah hertz atau 1/2 hertz. Nah, hertz ini adalah satuan dari frekuensi. Bagaimana dengan periodenya? Periodenya ini pakai rumus ini ya, bisa T per N atau 1/F sama saja ya. Kayak ini karena F-nya juga sudah diketahui. Berarti periode atau T sama dengan waktu dibagi getaran ya, waktu yang dibutuhkan tadi. Berarti sama dengan 2 dibagi 1, berarti sama dengan 2 detik. Jadi pada saat benda ini diikat kemudian bentuk satu getaran penuh, maka ini selama 2 detik, maka diketahui frekuensinya
adalah setengah Hz atau 1/2 Hz dan periodenya adalah 2 detik. Nah, mudah sekali anak-anak. Dilanjutkan. Latihan soal. Nah, jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 detik, tentukan. Nah, ini anak-anak, frekuensi ayunan dan periode ayunan. Jadi ini nanti anak-anak harus mengerjakan ya. Sudah diketahui N-nya 60 kali dan T-nya 15 sekon atau 15 detik. Maka berapa frekuensinya dan periodenya? Nah, ini pakai persamaan yang sama persis dengan yang ada di contoh soal. Berikutnya anak-anak tentang gelombang. Nah, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Jadi ini ya. Jadi getaran yang merambat membawa energi selama perambatannya, inilah yang disebut dengan gelombang. Makanya anak-anak, gelombang ini banyak sekali manfaatnya, terutama dalam dunia kedokteran yang sampai saat ini sangat bermanfaat. Misalkan untuk mendeteksi jenis-jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kita, yang itu tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, maka bisa manfaatkan gelombang ini anak-anak. Nah, gelombang itu berdasarkan ya arah rambatannya ya, jadi dibedakan menjadi 2. Jadi gelombang itu berdasarkan medium perambatannya dan juga berdasarkan arah rambatannya. Nah, kalau berdasarkan medium rambatan, maka gelombang ini dibedakan ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik ya, anak-anak. Jadi gelombang berdasarkan medium rambatan itu ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Kemudian kalau berdasarkan arah rambatan, ada gelombang longitudinal dan ada gelombang transversal. Nah, ini anak-anak. Nah, apa yang disebut dengan gelombang mekanik? Gelombang mekanik ini adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, ini anak-anak ya. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini bisa sampai kepada telinga kita ini karena ada mediumnya, yaitu apa? Udara, anak-anak. Jadi udara merupakan medium perambatan gelombang ya. Maka di sini disebut dengan gelombang mekanik. Nah, ada juga yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang cahaya. Nah, ini cahaya matahari memancarkan energi sampai kemudian bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita, oleh tumbuhan, oleh makhluk hidup yang lain. Ini tidak membutuhkan suatu medium apapun. Nah, ini yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Jadi tadi berdasarkan perambatannya ada yang membutuhkan medium, ada yang tidak. Kalau yang membutuhkan medium disebut gelombang mekanik, yang tidak membutuhkan medium disebut elektromagnetik. Nah, bagaimana dengan arah gelombang ini ya, arah rambatan gelombang? Nah, di sini ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Nah, perhatikan anak-anak. Untuk gelombang longitudinal, nah ini adalah gelombang yang arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatnya ya. Jadi gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Nah, salah satu gelombang longitudinal ini terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Contohnya apa? Contohnya pada gelombang suara di udara. Nah, ini perhatikan. Nah, ini anak-anak ya. Jadi kalau ada gelombang suara yang itu ditimbulkan oleh benda yang bergetar, kemudian menghasilkan bunyi yang sampai nanti kepada telinga kita, maka akan diantarkan membentuk regangan dan rapatan ketika berada di medium udara.
Nah, inilah yang kemudian sampai kepada telinga kita. Nah, ini anak-anak yang disebut dengan gelombang longitudinal, yaitu getarannya ini ya. Jadi getarannya sejajar nih ya, sejajar dengan arah rambatnya. Nah, ini ada yang rapat, ini ada yang renggang, maka disebut dalam satu gelombang, ini satu gelombang longitudinal itu ada satu regangan dan satu rapatan. Nah, ini anak-anak ya. Maka ketika itu ada satu regangan dan satu rapatan, inilah yang disebut dengan gelombang ya. Satu gelombang longitudinal. Ya, paham anak-anak? Nah, contohnya ini, gelombang bunyi. Jadi, gelombang bunyi sampai pada telinga kita itu karena ada molekul ya udara yang membentuk rapatan dan regangan yang terus bergerak sampai kepada telinga kita. Nah, ini anak-anak, makanya ini termasuk gelombang mekanik longitudinal. Jadi gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik longitudinal. Kenapa? Karena membutuhkan medium ya, udara tadi, dan arah rambatannya atau arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatannya. Bagaimana dengan gelombang transversal? Untuk gelombang transversal, arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi kebalikannya, kalau tadi sejajar, kalau ini adalah tegak lurus. Contohnya pada gelombang tali. Nah, gelombang tali, ketika tali ini digerakkan ke atas dan ke bawah, biasanya arahnya tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ikatkan ujung salah satu tali pada suatu tiang, kemudian kita getarkan, maka akan bentuk ini ya, tegak lurus ya dengan arah rambatannya. Nah, contoh ini anak-anak ya. Misalkan ini ada gelombang transversal. Nah, ini ada satu puncak, satu lembah. Nah, satu puncak, satu lembah, inilah yang disebut dengan satu gelombang. Kalau pada gelombang transversal ya. Kalau tadi gelombang longitudinal itu ada satu rambatan dan satu regangan. Tapi kalau pada gelombang transversal ini ada puncak dan ada lembah ya. Nah, ini anak-anak ingat. Jadi kalau dimulai dari titik ini, titik D, maka satu gelombangnya itu ya dari sini, kemudian F sampai ke H. Nah, ini ya. Jadi ada satu puncak dan ada satu lembah. Nah, arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya ini ya. Nah, ini anak-anak tentang gelombang transversal. Nah, untuk persamaan rumus pada gelombang transversal dan juga sekaligus getaran tadi, ini, nah, untuk mengetahui berapa panjang gelombang, maka persamaannya sama dengan V kali T. Nah, T di sini adalah periode tadi ya. Nah, periode tadi kan seper frekuensi atau seper F ya. Maka hubungannya antara panjang gelombang, kecepatan, dan frekuensi, panjang gelombang sama dengan kecepatan dibagi frekuensi. Yang kedua, nah persamaan kedua, misalkan ini tadi pada getaran ya sudah. Persamaan ketiga, ini juga tadi sama munculnya dari yang keempat. Nah, jarak. Nah, jaraknya ini sama dengan getaran kali panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu sama dengan jarak dibagi getaran. Nah, ini ya. Nah, lambda ini namanya lambda anak-anak. Jadi panjang gelombang itu bacanya adalah lambda. Sama dengan panjang gelombang satuannya meter ya. Jadi panjang gelombang satuannya adalah meter. Kecepatan rambat gelombang, kecepatan satuannya sama ya, seperti kecepatan pada saat kita berlari, saat kita menjalankan kendaraan, yaitu meter per sekon. Kemudian periode tadi ya, itu satuannya adalah sekon, frekuensi satuannya adalah hertz, n jumlah getaran, ini tidak ada satuan ya. Kemudian jarak, jarak tempuh gelombang, ini satuannya adalah meter. Anak-anak tentang contoh soal.
Sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter dan cepat rambatnya adalah 150 meter per sekon. Berapakah frekuensinya? Nah, ini kita pakai persamaan yang sebelumnya anak-anak, yaitu lambda sama dengan V dibagi F. Nah, sehingga nanti akan kita bisa tentukan rumusnya. Nah, diketahui panjang gelombang berarti lambda sama dengan 0,75 meter dan cepat rambat atau V sama dengan 150 meter per sekon. Berapa frekuensinya? Nah, ini kita pakai persamaan lambda sama dengan V dibagi F, atau kemudian kalau kita turunkan menjadi V sama dengan frekuensi kali lambda. Nah, ini ya. Kemudian V-nya sudah diketahui, yaitu 150 meter per sekon sama dengan frekuensi kali lambda. Lambdanya 0,75 meter. Nah, maka langsung bisa kita masukkan di sini angka-angkanya ya. Nah, berarti untuk mencari F atau frekuensi itu sama dengan 150 meter per sekon kali dibagi 0,75 meter, maka sama dengan 200 Hz ya. Jadi frekuensinya sama dengan 200 Hz. Contoh latihan soal yang ketiga. Nah, ini anak tentang gelombang ya, masih. Perhatikan dua gambar perahu yang berada di tengah laut. Nah, ini ya. Jadi ini ada perahu berada di tengah laut, kemudian ada ombak ya. Nah, antara perahu pertama, ini perahu pertama dan perahu kedua itu jaraknya 6 meter. Apabila gelombang air laut bergerak naik turun sebanyak 6 kali. Nah, ini ya. Jadi naik turun sebanyak 6 kali, kita hitung ya. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi naik turun sebanyak 6 kali dalam waktu 4 sekon, 4 detik. Jadi gelombang naik turun sebanyak 6 kali ini dalam waktu 4 detik. Maka cepat rambat gelombang air laut tersebut adalah, nah, yang ditanyakan adalah apa anak-anak? V ya, cepat rambat. Nah, ini ada jarak, berarti S-nya diketahui nih ya. Kemudian ada naik turun, berarti gelombang laut ini N-nya diketahui. Nah, ini anak-anak ya. Jadi diketahui S sama dengan 6 meter, ini ya. S sama dengan 6 meter, N-nya. Nah, N di sini adalah N panjang gelombang. Masih ingat? Panjang gelombang tadi adalah ada bukit, ada lembah. Nah, bukitnya mulai dari sini berarti ini. Nah, ini 1, kemudian ke sini lagi 2, turun lagi ada setengah. Berarti ada 2,5 lambda ini ya. Ini panjang gelombangnya ada 2,5 ya. Sehingga memiliki ya. Maksudnya N ini getaran ya, 2 getaran atau 2 gelombang tadi. Nah, sehingga memiliki lambda ya, lambdanya maksudnya panjang, ukuran panjang gelombangnya itu adalah jarak dibagi ini gelombangnya ini ya. Jarak dibagi gelombangnya ini berarti berapa? S dibagi N sama dengan 6 dibagi 2,5 sama dengan 2,4 meter. Nah, ini ya anak-anak. Jadi sebelum ke cepat rambat, maka ini kan harus diketahui dulu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita mencari frekuensi anak-anak. Nah, frekuensi bisa diketahui dari ini. Nah, tadi naik turun, gelombang naik turun itu sebanyak 6 kali. Ya, ini ya. Jadi N tadi ada 6 ya. Ini. Kemudian selama 4 detik. Nah, ini ya. Nah, maka frekuensi pakai rumus tadi gelombang naik turun dibagi waktu
selama dia bergelombang naik turun. Jadi F atau frekuensi sama dengan 6 dibagi 4, yaitu sama dengan 1,5 Hz. Nah, ketika ini frekuensi sudah diketahui, kemudian panjang gelombang diketahui, maka kita bisa menentukan cepat rambat gelombangnya, anak-anak. Nah, jadi cepat rambat gelombang air laut itu adalah V sama dengan panjang gelombang kali F atau frekuensi, yaitu 2,4 kali 1,5 sama dengan 3,6 meter per sekon. Nah, ini anak-anak ya. Jadi dari dua perahu yang bergerak di tengah lautan, kemudian ada gelombang naik turun, ya tadi itu selama waktu 4 sekon, maka cepat rambat gelombangnya adalah 3,6 meter per sekon. Nah, kira-kira bisa ya dipahami? Latihan soal. Nah, ini nanti yang harus dikerjakan ya. Sumber getar memiliki frekuensi 30 Hz. Jadi frekuensinya sudah diketahui. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1500 meter per sekon. Berapa panjang gelombangnya? Nah, ini sudah diketahui semuanya. Frekuensi diketahui, kemudian cepat rambat diketahui. Tinggal mencari berapa panjang gelombang. Contoh soal yang kedua. Jika frekuensi suatu getaran 440 Hz, kemudian panjang gelombangnya 75, berapa kecepatannya? Nah, kalau soal kedua ditanya kecepatan gelombang, soal yang pertama ditanya tentang panjang gelombang. Tinggal membolak-balik rumusnya. Ini anak-anak tentang soal panjang gelombang. Nah, bagaimana penerapan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi sudah disampaikan di awal bahwa ketika kita belajar getaran dan gelombang, maka ada banyak hikmah yang akan bisa kita petik sebagai pelajaran yang itu bisa menyelesaikan permasalahan kita dalam kehidupan ini. Nah, contoh anak-anak, dalam dunia kesehatan, ini ada alat yang disebut dengan ultrasonografi ya. Biasanya kalau ibu-ibu yang hamil itu kan akan di USG. Nah, ini namanya ultrasonografi. Ternyata alat ini memanfaatkan energi gelombang. Nah, ini anak-anak contohnya ya. Jadi dulu waktu kalian masih dalam rahim ibu itu didetek, itu kedetek pakai alat namanya USG ini, ultrasonografi. Nah, ini yang A disebut transducer, kemudian ada komputer yang bisa membaca gambar, kemudian ini hasilnya anak-anak. Nah, bagaimana USG ini bisa bekerja sampai kemudian menghasilkan gambar 3 dimensi ya. Jadi ini adalah janin anak-anak yang ada di rahim, tetapi kita yang ada di dunia bisa melihat ya apa yang ada di rahim anak-anak. Nah, perhatikan. Jadi ini alat transducer ini bisa memancarkan gelombang sekaligus menerima gelombang ya, gelombang bunyi ultrasonik yang itu ada di jaringan yang memancarkan gelombang ke jaringan, kemudian memantulkan kembali ke alat ini. Nah, kemudian nanti gelombang ini dirubah menjadi sinyal listrik yang akan dialirkan ke komputer. Nah, komputer inilah nanti yang akan merubah sinyal listrik menjadi gambar, sehingga kita bisa melihat apakah janin itu laki-laki atau perempuan. Nah, ini anak-anak luar biasa ya manfaat ilmu penerapan tentang gelombang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata tidak hanya ini ya, untuk melihat penyakit kanker ya atau kelainan organ apa yang ada di dalam tubuh kita itu bisa terdetek dengan alat ini anak-anak. Berikutnya tentang ini sonar. Nah, ini juga ini dimanfaatkan untuk melihat ya kedalaman lautan dengan memanfaatkan alat ini. Nah, ini anak-anak masih ada banyak beberapa contoh penerapan getaran dan gelombang di dalam teknologi yang itu nanti anak-anak bisa membaca sendiri di buku yang sudah kalian miliki. Demikian anak-anak tentang
materi getaran dan gelombang yang sudah kita pelajari. Semoga anak-anak semakin bisa memahami apa yang semua telah Allah ciptakan untuk kita dan apa yang Allah lengkapi dengan adanya alam semesta, sehingga kita semakin mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.